Ini semua catatan pasti bakal coba muncul kembali, tapi Jauhead dan juga Selena. Akhirnya respect terhadap Selenanya kembali tidak akan dilepaskan Gak mau dilepas ternyata. sama sekali. Tapi ada satu hero sih dari kedua belah support mid laner ini yang masih belum terlihat di game pertama dan game yang kedua. Tapi gue ini pengen memberikan ucapan semoga cepat sembuh. Untuk salah satu ibunda dari Sobat Mobile Legends ini adalah Nista. Dia bilang, nemenin ibu lagi sakit tapi disempatin nonton MPL, minta doanya semoga ibuku lekas sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendoakan jauh dari sini. Seluruh Sobat Mobile Legends juga mendoakan. Amin. Semoga ibunya cepat sembuh dan siapapun kalian yang kalau kata Pak Pulung sakit ataupun yang sedang mengalami Luka perih. segera disembuhkan. Amin. 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 Amin, 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 amin. Pokoknya banyakin amin, pokoknya teman-teman ya. Tapi bener juga ya. Kenapa, Pak? Apa? Background di sebelah kanan kita pernah satu tim nih. Masa sih? Udil, Trian, Psycho. Lah iya. Dia ada damage gak? Oh enggak, cover. Bener juga sih. Iya. Iya, bertiga ya di sebelah kanan aing ya. Oke, first pick untuk apa ya? Camping ada Pakito, Rinasmi, Bang Kimus, Serigala berkimus. Ini Momen. sangat Momen. berkulit. Ini sangat berbahaya sekali apabila menggunakan Pakito, Pak. Gue jamban loh ya rambut lo. Jambak. Jambak dong. Beda Jambak, jambak. Tapi Rinasmi akan menggunakan Pakuitonya. Ingat RRQ ditumbangkan oleh Rinasmi dengan menggunakan Pakuito kalau kalian masih pada ingat. Yes, masih ingat. Dan bahkan kalau misalkan menengok dari keseluruhan MPL season yang keempat, 2 kali mereka bertemu, satu sama. MPL season kelima, 2 kali mereka bertemu di regular season, satu sama. Season ke-6, season ke-7, satu sama semua. Itu adalah historical yang bisa kita lihat sebagai salah satu data untuk di match kali ini. Dan memang terbukti, sampai dengan di game yang ketiga, mereka benar-benar sama-sama kuat. Dan Link dari game Pix Arrow Oh ternyata, my ketika God. kita tahu bahwa terakhir kali kita melihat Link itu adalah penggunanya Mars, tapi kali ini Battle akan menggunakannya di Land of Dawn dan menghindari Link daripada seorang Albert. Padahal Albert dalam hatinya berkata, bila Link ku ambil, pastiin mental kalian stabil. Tapi ternyata Genflex Arrow mematahkan itu. Diambil kembali Linknya dan tidak boleh dipermainkan untuk kali ini. Dan sepertinya Genfix Arrowwolf langsung membalas hal tersebut. Yes, Ketika Linku pedangnya terjadi menjadi 4, yes. saat itulah hatimu akan tertancap. Ketika Linku Apa pedangnya lagi? menjadi 4, Ya. disitulah pacarmu berdapat. Waduh. Serem main ini. Jika Linku pedangnya 4. Ah. Tolonglah engkau yang di sana. Yuk kesini ke hati aku merapat gitu ya. Tolonglah Yoi. Pak. Pak kaget saya Pak. Dari Link loh ini. Tolonglah. Ya tadi Odi juga dadakan. Pokoknya, Ikut aja. pokoknya ini Genflex Arrow Tapi ya, harus Wah. hati-hati. tapi ya satu hal yang paling menarik Mati ketika kok, Barat. udah ada Barat terlebih dahulu yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Ketika kita tahu bahwa Barat ini benar-benar bisa mengunci pergerakan daripada seorang Pakuito dengan Pakuito, satu Pak. Detonas Welcome to my channel. Itu dia masalahnya. Dulu kita sempat melihat yang menjadi korban habis-habisan itu adalah anti-match Pak. Anti-match. Di saat mereka berhadapan dengan Onyx waktu itu pun yang Yes. menggunakan barasnya. Benar-benar Pakito layaknya petinju yang tidak pernah memukul lengannya gitu loh. Hah? Tidak pernah mengayunkan lengannya Pak. Memukul lengannya sakit. Maaf saya Pak. Maaf salah ngomong saya. Makro lemah. Iya. Pakito. Aduh, Iya. capek. Sampai salah ngomong. Iya, memukul lengannya. Tapi jujur ya, Aduh. ini RRQ Hoshi mereka dapetin hero yang bisa dibilang cukup menyeramkan. Ketika seorang Boots memakai seorang Barat untuk Yap. melawan seorang Pakuito. Pakitonya anti-match. Yap. Ternyata di sini adalah membuka mata dari para pemain Mobile Legends yang lainnya. Iya, walaupun untuk animasinya agak sedikit lama ya bareng sekarang, tapi itu nggak mengurangi bagaimana kuncian-kuncian dari Detonas Welcome-nya itu untuk beberapa player Dan loh. jujur ya, ini RRQ Hoshi ahead banget sih dengan pick-pickan kayak gini. Mereka kuat banget dan strong banget dari lini team fight-nya. Bagaimana tidak? Coba, gimana caranya Paku itu dengan sarung tinjunya dan juga Link dengan pedang tipisnya menumbangkan dinosaurus sebesar ini. Tapi ada satu sih yang menurut gue pinter banget dari seorang RRQ Hoshi. Di sini menurut gue dia mengamankan Yusin.
Yi Xunshin. Iya, tau nggak kenapa? Kenapa? Karena kalau misalnya Harus Lunox ini. Yusin sini nih nanti bisa untuk numbangin Yap. link itu one by one situation. Bener, ketika Tempest of Blade segala macam dibandingkan Roger misalnya gitu ya, kena Yap. stun, dia masih ada Restless. Dia masih bisa imung. Dia masih bisa pancing 2 kali pasifnya lagi. Jadi bisa dibilang 4 pasif bakal keluar secara bersamaan untuk lawan link ketika head to head. 4 pasif dikeluarkan secara bersamaan, tapi kapan kamu bersama dengan dia? 4 pasif dikeluarkan secara bersamaan, elah. tapi kapan kita buka bersama? 4 pasif dikeluarkan bersamaan, mudah-mudahan seluruh kenangan dan juga seluruh bayangan bisa cepat kita satukan. Wah, balikan dong. Oke, tapi kali ini RR Kiyoshi last pick-nya langsung Profesor kami 321. Lapu-lapu. Waduh, Bener lagi. Kedengeran. nggak kedengeran tadi, Kedengeran tadi. Lapu-lapu. Telat. Wah, emang mekanik ya, nggak bohong. Ji, ini gimana sih? Lemah. Masa nggak denger sih? Gue Nggak denger, Pak. Denger gue. Saya nggak dengar, Pak. Oh, Dan satu hal, Apa? itu? bagaimana cara tumbangin seorang barat dan lapu-lapu. barat dan pelaku ya? Itu dia PR-nya. Ini Lunox. cuma Lunox yang bisa. Lunox di sini, Pak. Tapi Cuma Chaos Lunox. Assault-nya hanya ada 6 screen. Itu dia masalahnya. Satu kali wombo combo. Sulit. Sedangkan dari tim RRQ masih Dia punya lebih instan. sustainable team fight. Dia lebih instan sih. Sustainable team fight-nya masih bisa. Apalagi dengan Psycho Farsia-nya, ini akan mengerikan sekali kalau seandainya nanti kita akan melihat bagaimana teman-teman dari Gameplay Arrow menyelesaikan PR-nya. Dan langsung saja kita menuju ke Land of Doubt. Siapakah yang akan bertemu dengan EVOS Legends? Akankah El Clasico terjadi untuk hari ini ataukah Genflix Arrow sang kawanan serigala menemukan raja dari segala raja dan langsung bertempur untuk memperebutkan raja hutan? Itu dia. Ada botol kali ini udah siap, tapi cowoknya langsung hadir. Yang pastinya ya tidak akan membiarkan untuk linknya bisa mendapatkan purple buff dengan nyaman dan juga santai. Tapi ternyata ada Play-Doh Kitty disembur begitu saja. Finn gak peduli apa yang terjadi, tapi lihat lumayan sakit. Damage-nya dihindari. Dan ternyata kali ini satu bomb flicker harus digunakan mau gak mau. Dan Finn kayaknya masih berhasil untuk survive. Masih selamat loh dia, walaupun di belakangnya udah dikeluarkan nih dia. Udah ada love wave. Ini ada ombak-ombak cinta, tapi untuk cowoknya masih belum mau menerima cinta dari Angela. Tapi kali ini Clay-nya bakal kirim ini sedangkan R7 lihat mengcutting di arah bottom lane. Dan Freda Cutie pun ternyata respon yang cukup cepat. R7 bakal coba dihindari begitu saja dan bahkan love wave-nya dilepaskan ke arah R7. Wah, tapi menarik sekali ketika melihat R7 dengan emblem tanknya kali ini. Conscious Base yang akan diamankan oleh seorang R7, bukan Festival of Blood. Yes, karena dia bakal lebih tanky lagi, dia bakal berada di garis depan. Satu-satunya sustainability ya. Benar. Dan ingat, ketika barat semakin tebalnya dia, tapi damage-nya tetap sakit. Iya, dan kali double stun, indah banget kelihatannya. Bisa jadi double first blood mungkin kali ini dan diamankan oleh seorang Finn. Botol langsung dari Tempest of Blade dapetin satu orang. Finn dan berhasil begitu saja dibalaskan 1-1 dan keuntungan kali dia di arah bottom lane. Berhasil tumbangkan L7. Masih mau lebih. Lihat Rita. What? Dapetin Albert begitu saja. Dan ini bakal Wah, kerugian yang mahal luar tuh. biasa. Itu mahal sekali di early game dengan 2 buff yang dia miliki. Dan bahkan ini adalah setup turtle yang cukup baik bagi Genflix Arrow karena mereka hanya tinggal mengamankan satu purple buff hanya untuk seorang battle. Namun untuk Albert, dia harus reset terlebih dahulu. Bahkan untuk sekarang, dia baru punya Mountain Choker-nya di level yang keempat. Oke, dia punya Mountain Shocker. Tapi ternyata Mountain Shocker dibuka begitu saja. Vision terlihat dengan cukup jelas. Botol nggak punya purple buff. Apakah dia berani untuk mendapatkan satu buah purple kali ini? Energinya agak sedikit boros dan Lemon sudah terlihat mukanya. Lemon di sana masih mau lebih. Dengan satu buah flickernya, gak ada yang sama sekali berani untuk maju untuk lebih dalam lagi dari tim RRQ Hoshi. Ya masih terlalu jauh juga sih kalau misalkan mereka terlalu maksain keadaan, apalagi kalau misalkan melihat dari Finn dan juga Psycho yang ini kombinasinya bagus banget loh untuk Chow dan juga Farsia di kali ini. Oke, sedikit lagi namun untuk kali ini udah ada love wave dikeluarkan begitu aja. Udah ada immobilize juga, sementara itu botol masih belum bisa menggunakan dari retry-nya. Langsung lompat, Finn Poise mengeluarkan Divine Sword-nya. Finn-nya masih berhasil kabur ke arah yang berbeda. Finn belum punya dua Dragon tapi dinasti di depan sana ada Lemon is coming. Lemon execute-nya dengan cukup cepat. Prefector dikeluarkan dan sudah dihajar. 3 versus 1 dinasti bisa bertahan dan langsung dimakan begitu saja. Lihat botol menuju ke arah seorang Albert mencoba dihindari yang satu versus masih mau lebih. Botol versus Albert dan bahkan one by one situation coba didapatkan. Satu yang terakhir berhasil didapatkan Albert. Berhasil ditumbangin tapi botol pun harus hilang. Wow, 1 untuk 1 pertempuran dan
mungkin Linknya masih bisa selamat, tapi di bagian tengah ada penetrasi di bagian belakang. Dan Angela pun udah harus menjadi korbannya. Kerugian yang luar biasa sih menurut gua kali ini untuk seorang Fredo Cutie. Dia berhasil dikembangkan di arah tengah, tapi ternyata one by one situation tadi di arah top lane tidak beruntung dengan baik. Kenapa? Dia dapetin Albert tapi dia harus kehilangan juga. Dan menurut gua lebih kerugian untuk seorang Botol karena tidak adanya Karena purple purple buff dia. Yes. Karena dia lagi ahead juga sih. Dan sekarang misalkan melihat dari tim-tim yang ahead atau gold yang lebih tinggi, biasanya mereka punya keuntungan apalagi tim shutdown. Dan lihat bagaimana Rinasmi yang harus di pick off lagi dan lagi dari top lane. Kali ini udah 2 kali tumbang. Mulai tadi ya serangannya dari 3 orang sekaligus jalan bersamaan dan Turtle terbuka lebar. Ini dia Way of Dragon-nya belum lagi di bagian belakang Curse of Energy Impact. Sementara itu Link-nya langsung hadir. Udah ada Angela di dalam tubuhnya kali ini. Sedikit lagi dan Albertnya pun lagi dan lagi Langsung berhasil kabur. diambil. Angela save the day tapi lihat Linknya bagaikan habis nyolong sendal di masjid ngibrit. Dimasukin Angela, dapetin killing spree langsung bener-bener ngibrit. Sedangkan di bottom lane Super Awat tahu dia nggak kuat untuk melawan R7. Dia berpikir dibandingkan gua ngelawan R7 memaksakan keadaan lebih baik gua menyerah dan memilih untuk farming terlebih dahulu. Asli R7 bikin PR banget buat Clay sih. Clay harus secepat mungkin bikin Necklace of Durance atau Divine Glaive untuk merontokin punggung dari dinosaurus yang besar ini. Oke, lihat Lemon is coming. Ada V dengan 2 Dragon ya. Apakah mencoba di-casing kembali ini pertempuran Turtle? Lihat betapa spesialnya Turtle seperti kamu di mata aku. Sedangkan para pemain dari tim Ararki Hoshi kali ini bakal coba untuk reset kembali. Karena lihat betapa spesialnya Turtle untuk mereka berdua. Ya, oh ya jelas. Casingnya, lihat Dari tadi. maju mundur sampai Albert ditumbangin berkali-kali hanya untuk seorang Turtle. Bahkan masih Iya. mencoba untuk bertahan kali ini di bagian depannya sana kita bisa lihat Finn dan juga Psycho masih mencoba memainkan mappingnya. Ada Mountain Choker juga yang dibuka kali ini. Oke, kayaknya harusnya didapetin sama botol sih. Ini Gak ada dia. kontes lagi. Oke, Gak ada kontes betapa lagi. itu dia Turtle yang istimewa layaknya hubungan yang akan nanti kita jalin bersama. Ulala, yang udah berhasil diambil juga. Digocek oleh seorang super Digocek, power. John. Teto Mantap. welcome to my channel. Kali ini Profesor KB. Teto welcome to Lihat, my channel. itu bagaikan udah dibuka, dijelat, jatuh. Jatuh. Dari celupin. Aduh, rugi serugi. Tapi itu baru satu source skill ultimate. Namun tadi kalau seandainya ada 2, itu baru rugi sih. Ya. Untungnya ya, masih Ya. belum nyampe tuh Finn-nya. Di bawah serapnya coba lihat deh. Oh, gocek lagi. Super Awat seorang diri, bakal coba untuk bertahan. 3 versus everybody. Awat Supriyadi bakal coba dimasukin begitu saja. Memilih untuk melakukan clearing ini dengan ada satu boy Angela dimasukin. Papi boom terus yang telah dikeluarkan. Kerugian luar biasa. Ada Seiko di sana, tapi ternyata Super Awat sadar akan keberadaan dari sarang burung dara. Dia burung gagak sampai burung dara mah ditepokin ya. Namun untuk kali ini bagian atas juga udah ada setup yang dilakukan oleh Kevin Karawap guna untuk membalaskan keadaan yang ada di bawah sana. Iya, tapi kalau misalkan melihat ya dari di top lane-nya sih, ini nggak pulang-pulang loh, bahkan di cover cepat banget sama Finn-nya, sehingga mereka juga nggak mau kehilangan sekali untuk sekarang. Satu sih. Kalau menurut gua dari seorang botol harus ngamanin jungle yang di bawah situ. Jungle yang di bawah itu harus diamanin sama botol biar stuck dari seorang R7 nggak ada untuk ke arah jungle. Yap. Dan mereka tuh paksa untuk clear minion dengan cukup cepat dan mereka langsung rotasi ke arah yang lain. Iya, atau bahkan mereka memasakkan bottom turret yang dihancurkan, karena balik lagi sih, R7 emang bener-bener butuh banget stack 25-nya ini sehingga dia masih bener-bener aman banget. Jadi tidak akan kehilangan momentum apalagi stacknya ya, malah kayaknya battle sih yang nanti kalau misalkan ketemu di jungle dia yang bisa ditelan habis-habisan. Yes, itu dia. Makanya dia harus coba amanin jungle-nya supaya nih R7 kan dia muter-muter di jungle kayak gini. Nah, tapi kalau dia nggak ada jungle-nya kosong, dia udah jadi kici. Udah jadi kicil kayak Pulu kalau main pakai baret jarang banget segede gini, Pak. Iya, ini Kenapa kagak gede-gede baret gua ya? anak kici kan? Anak Ichi. Yes, langsung saja ada Alba di sana mencoba untuk mencolek Turtle yang spesialnya bukan main. Rinasmi mencoba men-take over. Tapi lihat, para pemain dari tim Arab Kiyoshi merelakan begitu saja, Pak Bulu. Iyo, Elis di bagian bawah masih santai berhadapan langsung dengan Barat, tapi untuk Turtle-nya kali ini Rinasmi menjadi palang pintu yang siap untuk memberikan informasi terhadap timnya. Langsung ditumpuk begitu aja perut dari Finn. Finnnya pun langsung terkejut, ulu hatinya mulai sesak nafas dan dia pun harus mundur ke bagian belakang. Tapi ternyata Dipaksa. Lemon juga di sana memaksakan keadaan. Lemon tahu Turtle ini begitu spesial. Belum ada yang mengaper ke arah belakang. Knockout strike telah dikeluarkan. Brave Fighter dihindari dengan satu bawah brilliant. Tapi lihat, botol is coming. Di reset begitu saja. Para pemain dari tim Araki Yoshi sadar. Lihat Seiko yang dituju. Dapat sampai belum dikeluarkan. Mencoba diinjam-injam dan ternyata satu fight diamankan. Seiko hilang. SM seorang diri. Satu versus everybody. Kali ini Seiko-nya gak ada cover dan bahkan damage yang diberikan gak cukup untuk melawan tim Gunplay Staroball. Wow, dan R7 pun dipaksa mundur ke bagian belakang. Tapi untuk Albertnya masih bisa mendapatkan karena Purple
buff dan juga untuk turtle. Wow, Alicia ke bagian depan. Sedikit lagi SP R7? tersisa dari R7. Bisakah dia kabur dari area ini? Namun untuk kali ini kita lihat sedikit lagi di bagian belakang Lunox-nya memberikan Lightning. damage, menggeserkan tulang punggung dari dinosaurus tersebut. Sedangkan Lemon masih mau lebih. Dikejar Strike Slam the Day, tapi ternyata sayang sekali. Ia kotak terakhir dari seorang Psycho berhasil mendapatkan poin atas seorang Predator Cutie. Dan bahkan tadi satu buah burung fairy pasifnya langsung menghindari pergerakan dari Frederick yang mencoba untuk escape. Namun sekarang Battle sudah punya endless battle. Albert lebih mengerikan lagi sekarang. Dia harus benar-benar bisa jaga posisi. Gimana caranya biar Battle tidak mengincar ke arah dia? Oke, itu kayaknya benar-benar Lemon pas lagi team fight ke arah Predator Cutie, dia kiri. Kiu! Ada bang. Langsung Psycho-nya. Duar. Ini benar-benar di bagian atas nih abang-abangan gym semua yang berantem nih. Iya, lihat nih. Ini dua-duanya adalah preman yang satu Manny Pacquiao. Dan ternyata dia bottom lane berhasil mendapatkan satu buat turret. Dan Seven nggak boleh pulang, mau nyari goyang. Lihat, masih Cikici, anaknya belum terlalu gemuk. Di bottom lane, mereka sepertinya tidak mau team fight lebih karena mereka sadar tidak adanya seorang Aboto. Sementara itu Order of Oblivion pun langsung dipaksakan dikeluarkan. Kalau tidak, untuk Lunox-nya pun harus berakhir di bagian tengah. Sementara tadi udah Flame Blood dilemparkan mengejar langsung ke arah Albertnya. Tapi Albert mundur, Flame Blood nggak jadi digunakan untuk teleportasi. Oke, tapi ingat, penting di game yang kedua, Arkeoshi didesak di early game sampai ke arah late game dan juga mid game. Tapi dengan satu momentum mereka bisa membalikan keadaan dan Gen Visarov harusnya udah sadar akan hal itu. Yap. Tidak boleh sama sekali melakukan blunder saja. Lihat, knockout strike dikeluarkan dari top lane dan Lemon masih bertahan. Menjaga turretnya dengan cukup konsisten kali ini. Oh, Itu NOD. dia. Wah, Lemonnya sedikit lagi SP tersisa NOD. dan Lemon pun tidak bisa bertahan di atas sendirian. Efek live drainnya langsung menghabisi seorang Lemon di top lane dan turret akhirnya pecah di top lane dan juga bottom lane. Oke, kalau menurut orang memang itu left drain tapi satu, CC-nya. Lapu-lapu itu CC-nya. Kalau misalnya dia udah di stand dia jam-jam dia nggak bisa ngangkat ketek, itu lapu-lapu udah bakal sulit banget. Kalau misalnya Udah left drain sulit masih bisa, masih ada absorb damage-nya. Kalau itunya masih itu, setidaknya nggak terlalu Pasifnya nyala. nggak terlalu impact, maksudnya efektif, cuma nggak maksimal. Benar. Tapi kalau udah CC sampai nggak bisa ngangkat ketek di lapu-lapu, itu udah berat banget. Lagi, Lihat, lagi, strike yang lihat, dikeluarkan lihat. lagi dan lagi. Rinasmi, Gila knockout sih. strike-nya benar-benar mengganggu pergerakan. Seperti yang udah gue bilang, Rinasmi kemarin menumbangkan Arkeoshi dengan satu buah paku itu. Dan kali ini paku itu hanya dikasih kembali. Itu Suara dia Rinasmi, loh. Profesor dan Papulo. Jangan lupa, saksikan untuk kali ini, di tahun ini kita akan ada MSC kembali. Betul sekali. Bulan Juni teman-teman, kita akan bisa mendukung lagi dua perwakilan harusnya dari Indonesia. Berarti MPL Season 7 kali ini sangatlah penting karena terakhir kali yang menyabat gelar juara MSC ada di tangan Oni waktu itu. Indonesia. Dan mereka besok baru bertanding di upper bracket. Yes, betul banget. Dan botol udah punya bersegar puri kali ini. Lemon dari top lane sana. Dua versus everybody kali ini Lemon. Clay is coming. Nah, kalau udah ada Clay ini Lemon bakal lihat. Porak-poranda. 3-1. Gak bisa bergoyang. Masih dapat bertahan. Lemon pun ditumbangkan lagi. Dan lagi. Dan awatnya memilih untuk mengamankan Ice Queen One terlebih dahulu. Dia tahu bahwa Barats, lapu-lapu ini juga lemah terhadap efek slow. Makanya mereka ingin memaksimalkan efek slow-nya. Sehingga Game Arrow Wolf ini benar-benar memiliki keuntungan. Apalagi dari Clay-nya punya Cosmic Vision. Oke, lihat. Lordnya coba dicolek Pak Pulung. Yo, ini dia udah Lord di atas menit ke-12 ya Pak ya. Ini Lordnya udah bisa ngangkat kaki untuk langsung nubruk ke arah Inhibitor Turret. Tapi bokapnya Hylos tuh suaranya Itu, begitu. lihat, mirip gak? Mirip sih sebenarnya. Apaan lagi tuh? Itu bokapnya pasti tidur ngorok. Direkam dong, tapi Lordnya pun harus ke reset. Ada R7 yang Tarik udah lagi. segede ini bus antar kota antar provinsi yang siap langsung menabrak juga ya Pak ya. Dua yang terakhir dikeluarkan, order blaster dikeluarkan. Kali ini dua short ultimate telah dikeluarkan oleh para pemain dari Simaran Kyoshi. Motol is coming, menuju ke arah belakang. Tujuh arah suara Psycho, dapat soft lane. Tapi ternyata Oh, shot damage didapat lagi. dengan damage blunder yang dilakukan. Gatling Saromo, what are you doing? Dinasmi pun harus tumbang ke tiara Bapak yang terhormat. Oh my god, ini bencana Pak Pulu. Wow, apa yang mereka lakukan? Mendadak langsung terpencar dari Gatling Iron Wolf. Ketika Clay-nya tertangkap dan juga bahkan pergerakan yang tidak diperlukan dari battle, unnecessary movement lagi dimunculkan, blunder yang luar biasa tinggi dari Game Fix Arrow ketika mereka seharusnya tidak terlalu komit, tapi mereka malah komit. Wih, ini Wah. bener-bener linknya sendirian Gak, loh. ada Ada Angela. Angela, tapi ya itu dia. Gak, dia ngincar ke arah Psycho, tapi sedangkan Iya. dia gak punya seorang Clay. Ini benar-benar namanya birahi anak muda.
muda. Bujet Pak, bener Pak, nafsu anak muda yang sangat berbahaya Gak Pak. bisa ditahan, gak bisa dibendung. Gak bisa ditahan, gak bisa dibendung, efeknya akan sangat-sangat membuat kita bingung. Dan lihat, langsung melakukan blunder dan semuanya langsung dipegang oleh RRQ. RRQ langsung berhasil mendapatkan satu buah Lord. Lihat PDSC ke arah belakang, dibuka begitu saja. Kayaknya harus mundur. Porak-poranda, Montai dipaksa keluar Soccer juga lagi. telah dikeluarkan. Lihat Gameflix Arrow Wall, sang serigala muda kocar kacir. Gameflix Arrow Wall, what's happened, I know. Wah, lagi dan lagi seluruh setup yang udah mereka bangun dari early game sampai dengan sekarang harus pora-poranda harus kembali hancur dengan apa yang mereka lakukan sendiri gitu loh. Benar Pak Pulung, tapi kali ini lihat udah mulai masuk menuju ke arah inhibitor turret dari para pemain tim RRQ. Udah stay out position, Prefector ke arah belakang. PDSC, Botol memilih untuk menghindar terlebih dahulu. Masih coba dikejar begitu saja, tapi di belakang sana mereka mencoba Betty dan Super Awan Supriyadi dirasuki oleh seorang Angela dan bahkan Lemonnya tumbang. Lord berhasil diamankan, Seiko sekeras Mal, Firmo juga harus hilang, masih punya lebih. Terancang kehilangan dua playernya, R7 gak boleh pulang, maunya digoyang dan bahkan tersisa dua player saja. Ini dibalikan lagi keadaannya untuk tim RRQ Hoshi. Wow, Gameflix berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus untuk sekarang, tapi masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar bagi Gameflix bisa menyamakan kedudukan kembali. Setelah mereka tadi sangat-sangat unggul, tapi mereka dibalikin dan sekarang mereka masih membuktikan kalau serigala tidak gampang untuk ditumbangkan. Dan bahkan kalau misalkan melihat dari sekarang, mereka benar-benar malah nyusul dari segi goldnya. Holy Crystal sudah diamankan dan langsung saja menuju ke arah mid lane inner turretnya. Yo, inner turret yang ada di area mid lane, lalu ada 1, 2, 3, 4 hero dari RRQ Wah, mau yang dipaksa. menjaga juga loh. Hampir mau dipaksa dan bahkan kayak nggak boleh ada turret yang dihancurkan lebih dari inner mid lane. Inner mid lane mereka masih mau ditahan sehingga inhibitornya hanya bottom dan juga top yang terancam. Tapi perbandingan turret 5 berbanding 7 apalagi di top lane-nya mereka punya super minion. RRQ Hoshi lebih diunggulkan setelah team fight barusan. Duel Dragon Sekar Sorek C. Orang beli keluarga PDSC langsung berhasil diamankan. 3 top ultimate. Gak berhasil dapetin Clay. Tapi ternyata Lemon masih mau lebih. Harus hilang. Lihat R7 yang mencoba untuk memaksakan mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat Trinasmi jaga bertahan. Dapetin poin 1. Botol tersisa. Super Rawan. Tembus Toplet. Albert tumpah. Lemon masih bisa kabur ke arah belakang. Albert masih mau lebih. Pini gak boleh pulang mau jadi koyak. Dan lihat di sini. Oh my Double God. kill didapatkan oleh tim Gameflix Aeromo. Di bagian tengah mereka mempunyai 1 wave minion, di bagian atas ada 1 wave minion juga. Yang mana yang akan didorong sementara R7 masih bisa pulang. Di bagian tengah inner turretnya berhasil dihancurkan dan yap mulai dirubuhkan. Mulai dirubuhkan, Lemon masih bertahan hidup. Gak ada para pemainnya, Lemon mencoba dibasahkan. Out mencoba untuk mengusir kali ini. Prefector dikeluarkan, damage turret terlalu sakit. Botol sekeratul mal, tempat toplet dilakukan. Balikan, pedangnya coba diamankan. Lemon coba ditusuk dan di-swap test dan berhasil mendapatkan hasil positif. Lihat darah top lane-nya berhasil dapetin poin tambahan untuk Gameflix Arrow Wall. Lemonnya nahan lama banget, itu damage Gila. segede apa yang dia makan. Dan zoning out lagi ke arah jungle kali ini dari teman-teman tim Gameflix Arrow ketika mereka tahu mereka harus mengamankan Lordnya terlebih dahulu. 25 detik lagi menuju Lord yang kedua. Dan mereka benar-benar langsung menyusul dengan 2 Ken, itu perbedaannya. Clay benar-benar langsung belajar dari kesalahannya tadi dan dia tidak mau melakukan untuk kedua kalinya apalagi di momen dan timing krusial seperti ini. Dia Wah. tahan banget purify-nya dari tadi dan bahkan mungkin ya, ini kalau seandainya menuju ke arah winter, makin sulit bagi RRQ Hoshi untuk menumbangkan karakter Clay-nya. Karena sebagai source damage dealer tertinggi, dia harus ada dalam sebuah team fight. B, coba. Apakah ini yakin Winter atau karena Divine Blade? Kalau aku kayaknya Divine Glaive mikirnya. Iya, Cuma aku kalau juga. winter, ini bakal susah buat RRQ Hoshi nangkep. Kalau menurut gua Divine Glaive dulu sih. Harus Divine Glaive. Enggak, menurut gua. Kenapa? Ini either dia nyerang atau diserang. Dia udah sulit banget untuk nge-decoy dan dia masih punya Purify. Masih punya untuk ngebuang 3 soft skill seperti tadi dengan Purify dan juga Order Brilliance. Tergantung dia jalannya pakai apa. Kalau dia jalannya pakai ungu, menurutku agak sedikit riskan sih. Benar, Kecuali kalau sedikit dia jalannya, mengerikan ya. kecuali dia kalau jalannya pakai order. Bener, tapi ini satu. Ketika dia udah di pick up berkali-kali, harusnya dia udah tahu. Dia adalah salah satunya orang yang bisa numbangin F7 dengan cukup cepat. Dan dia menggunakan darkening loh. Iya, dia Hati-hati. menggunakan Darkening. Jadi, menurut gua, dia harusnya pakai Defense Glaive. Dan dia paksa pancing dengan, ya bisa kita bilang Starlight Boost terus. Semua orang udah mulai birahi ngeliat dia. Dan Arkeosi, kalau misalnya di Order Brilliance-nya belum keluar, sama sekali tidak boleh komit. Wah, Lihat ya. Dinasmi dengan hanya bermodalkan Malefic Roar serta Bloodlust X, dia benar-benar menahan Lordnya sampai dengan setengah darah.
Itu benar-benar dipancing banget. Dipancing banget. Dia bisa reset dan dia bisa langsung komit loh. Bentar. Ini bakal dikomit. Menuju ke arah belakang. Lemon, Nggak di-reset? The Way of Dragon. Nggak Udah di-reset? setelah dikeluarkan begitu saja. Oh, no. Nggak di-reset. Ada Albert. Oh no, ada Ada Albert di Retribution. sana. Dan bahkan gak ada Retribution. Winter Solskjaer berjalan Albert bersama jauh, dengan jauh. Tumpah. Oh my jadi god, apa? Tumpah rawat Supriyadi. Save the day. Oh my God. Oh my god. Albert ditumbangin. What happened? Rinasmi berhasil menumbangkan Albert. Dan Awad yang menyelamatkan hari dari seorang Mega kill. serigala. Wow, the Oh next my level. God. Pancing yang sangat mengerikan. Ini dia, pancing gaming. Wow. Lemon gak dikasih pulang, Lemon benar-benar dipaksa dikejar. Brave Fighter sudah dikeluarkan, bahkan digocek Oh begitu my saja. god, Rinasmi, knockout strike dari keluarga ke arah belakang. Oh Lemon gak bisa no. pulang, jadi goyang. Lemon pun tumpah, sekalian hilang. Kita lihat, 60 detik. PDS dari arah belakang, menuju ke arah Seperawan. Masih Winston Sanchez, menuju ke arah Seven. Masih bisa bertahan, Albert harus kabur. Dan lihat, Fredo Kitty, Save dan tembakan Awatnya masih kuat. Oh my god, ini bencana. Akankah sang raja pulang di hari pertama? Raja Oh my god. Sang raja pulang. Wow, Gambling Iron Ini Wolf. bencana. Netflix, Di hari Iron Wolf. pertama, raja dari segala raja dipulangkan ke Wah. istananya. Dan ini adalah sebuah kejutan di mana Ararki Hoshi back-to-back champion season yang kelima dan yang keenam. 3 kali berturut-turut bisa dibilang mereka hanya satu-satunya tim yang memegang piala MPL 3 kali. Dan Tapi kali ini mereka harus dipulangkan pada match awal. Super Awad Supriyadi save the day. Yes. Rinasmi menumbangkan Albert, tapi ketika pertikaian di arah Lord, Wah, Super Awad nggak expect sih. berhasil melakukan last hit dan membuat Lordnya berada di tangan dari Genflix Aerowalk dan mereka mengaum. Tadi tuh bener-bener kayak gimana ya? Ini dipancingnya itu ada sekitaran 2-3 menit loh Pak untuk Fakitonya gitu. Emang bener-bener tadi mancing mania mat.